teman-teman, sebelum kita mulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penjagaanmu sepanjang malam yang berlalu. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah yang Kau sediakan untuk kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema renungan pada pagi hari ini yaitu Allah memperhitungkan orang-orang yang sabar. Kita adalah orang-orang yang hidup di era ketidaksabaran, baik dalam hal menunggu antrian, menunggu kemacetan di jalanan, dan yang lain-lain. Untuk itulah kita patut mengagumi kesabaran Yesus yang sempurna. Kita tidak diberitahukan tentang hal ini lewat ucapan-ucapan Daud di kitab Mazmur atau Abraham yang merupakan sosok yang panjang sabar. Tetapi kita benar-benar memiliki keteladanan kesabaran yang nyata di dalam Allah sendiri. Tertulis pada 1 Timotius 1 ayat yang ke-16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ketika Yesus menunjukkan kesabarannya, Ia tidak hanya menunjukkan kepada kita gambaran kesabaran Bapa Surgawi, tetapi Ia juga melakukannya seperti manusia sepenuhnya. Dia menunjukkan bahwa kesabaran itu nyata dan dialami oleh manusia. Di Perjanjian Baru tertulis setidaknya 5 tindakan kesabaran manusia yang diperhitungkan Allah, yaitu yang pertama, sabar terhadap orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa saja diperhadapkan dengan situasi yang menyebalkan seperti dituntut bersabar saat menunggu antrian makan atau menunggu lemotnya jaringan internet. Padahal jika kita sadar penyebab dibalik itu semua adalah manusia atau orang lain. Kita hidup di alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan, dan kita ditempatkan di antara orang lain. Sehingga mau tidak mau hidup kita akan terkait dengan orang lain. Jika kita bisa menjadi orang yang lebih sabar, maka kita harus terhubung dengan orang-orang lain itu. Ketika kita hidup dengan cara hidup Kristus, secara otomatis kedagingan kita akan tunduk. Kita akan ditransformasi menjadi orang-orang yang lemah lembut, rendah hati, panjang sabar, dan penuh kasih dengan orang lain seperti pada Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kita dituntut untuk sabar terhadap orang lain. Yang kedua, sabar melakukan kebaikan. Salah satu bentuk kesabaran adalah melakukan kebaikan kepada orang lain. Kebaikan seharusnya memang dilakukan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri saja. Seperti perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam Lukas, bahwa orang-orang yang mendengar firman menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah ketekunan. Kesabaran tidak hanya diproduksi oleh Roh Kudus, tetapi juga menghasilkan buah kebaikan kepada orang lain. Bertekun dalam kebaikan akan membuat kita mati rasa dengan rasa lelah dan perhitungan. Yang ketiga, sabar dalam memimpin. Salah satu kebenaran yang paling mencolok tentang kesabaran dalam Alkitab ialah kepemimpinan. Semua orang Kristen bisa meningkatkan kesabaran, tetapi hal itu bukanlah syarat untuk menjadi orang Kristen. Rasul Paulus berkata, hamba Tuhan harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Hal ini tertulis pada 2 Timotius pasal yang kedua ayat 24. Kesabaran yang dimiliki Pauluslah yang diwariskan kepada anak rohaninya Timotius. Di tengah kepemimpinan formal di gereja Kristen, kita harus menjadi contoh bagi kawanan domba. Tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketiga. Yesus menginginkan gerejanya tidak hanya meneladani kesabaran sempurna yang ia miliki, tetapi untuk melihat kesabaran itu tinggal di dalam diri para jemaatnya melalui para pemimpin gereja. Yang keempat, sabar dalam penderitaan. Tindakan kesabaran yang paling sulit dilakukan mungkin adalah sabar dalam penderitaan. Mungkin akan jauh lebih mudah bertahan menghadapi orang yang menjengkelkan saat tubuh kita masih dalam kondisi yang sehat. Tetapi bagaimana jika saat menghadapi mereka, tubuh kita dalam keadaan sakit atau terluka?
Akankah memiliki sedikit saran kepada Allah ketika masih belum mewujudkan janjinya sesuai dengan waktu yang tepat? Akankah kita bisa bersabar dalam kesusahan atau meneladani penderitaan dan kesabarannya para nabi? Untuk kita ketahui, Allah sudah menetapkan agar anak-anaknya melalui penderitaan. Dia tetap menyimpan anggur terbaiknya bagi penderitaan. Kesabaran kita dalam penderitaan menolong orang lain untuk bisa hidup dalam kesabaran. Yang kelima, sabar akan hari kedatangan Yesus. Sebagai orang Kristen, sukacita terbesar kita adalah menanti hal terbesar yang masih belum kita miliki. Salah satunya adalah kita ingin melihat Yesus secara tatap muka atau secara kita melihat langsung gitu ya. Ini tertulis pada Roma pasal ke-8 ayat yang ke-25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Teladanilah kesabaran seorang petani saat menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Teguhkanlah hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Menanti dengan sabar kedatangan Yesus adalah puncak dari kesabaran orang Kristen. Memandang ke sekeliling dan menyaksikan kekacauan di tengah dunia dan berkata, "Berapa lama lagi Tuhan?" Tidak menghilangkan kesabaran, tetapi mendorong kesabaran yang lebih besar lagi. Untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kiranya apa yang Kau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati kami dan menyertai dalam setiap kegiatan kami pada hari ini, mulai pagi ini, hingga nanti malam kami kembali istirahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.